Nomor satu, Jangan nomor satu, mulai nomor setengah-setengah. satu. Ya, saya baca dari nomor satunya. Saya bacakan Iya, sekamu. baca. Apakah itu mengenai babi atau Baca. mengenai cuci tangan? Oke. Baca. Oke. Iya. Saya baca. Kasih tunjuk deh. Ini benar. Oke. Nanti kau tunjukkan ke saya kata babinya ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dicuci. Oke? Itu masalahnya itu di situ. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pencucian tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kutanya dulu samamu, adat istiadat nenek moyang mereka itu. Tunggu dulu. Adat istiadat nenek moyang mereka makan babi atau tidak? Sampai sini dulu sebelum ku lanjut data nomor 4-nya. Nenek moyang sahabat dulu, kutanya dulu. Adat istiadat Yahudi. Memang kayak adat gini ya istiadat Yahudi. Lanjutlah baca. Takut adat istiadat Yahudi makan babi atau tidak? Baca sampai tidak. Katanya biar ku baca sampai habis. Ku baca lagi. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, mencuci kendi, dan mencuci perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ini ada babi nggak? Ada nggak babi di bahas ini? Ada nggak babi? Sampai di data nomor. Ya, enggak, kutanya dulu. Sudah data 5. Sama aku. Sampai data 5 ada nggak bahas babi? Intis mainmu itu udah kayak gitu mainnya. Lanjutlah. Sekarang ada nggak bahas babi? Adat istiadat ada nggak bahas babi? Nggak ada. Saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ada nggak bahas babi? Nggak ada. Lanjut lagi. Jawabnya kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata juga kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tombak, nggak seru kali agama kalian yang dibawa ini, main tombak kayak bocah. Mulai mau kabur dia. Sudah dibacakan dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat kamu. Firman Tuhannya kan jangan makan babi. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengar kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid yang bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, lalu Markus mengatakan begini, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, perkara kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan yang menajiskan orang. Mana menghalalkan babi di situ? Mana? Yang mananya? Woi, penyembah makhluk kuburan, yang mana? Halal babi di situ yang mana? Makanan itu halal. Ya. Apa yang mau apakan lagi? Mana di situ semua makanan halal mana? Mana? Menurutmu?
Babi itu haram hanya untuk siapa? Lari kemana-mana. Yang haram itu onta. Udah dibuang aja. Tongor. Dibuang aja ke laut orang kayak gini. Bego, yang Dasar. haram itu onta. Haram onta untuk Bani Israel. Iya, untuk kau. Enggak ada. Aku bodoh itu. Enggak ada. Syariat yang datang kepada Nabi Musa. Kutanya dulu. Hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk siapa? Israel. Nah sekarang yang nempel di kitabnya orang Kristen itu kitabnya siapa? Enggak. Hah? Kita kandang kau. Hah? Bodoh, tertomalu. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu untuk siapa? Kiri kau daeng. Hei, hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk siapa? Riani Kristi mualaf dari Makassar yang cantik itu. Memang nggak bisa diskusi orang kayak gini, orang babi setan semua ini. Kau yang babi Serades. Kau punya nama yang babi. Emosi dia. Emosi dia. Culun kau culun. Kasihan orang Kristen yang masih bisa kita selamatkan. Yang kayak begini Panik. susah untuk diselamatkan karena dalam tubuhnya sudah penuh babi. Yang sudah panik. Apa yang panik? Kalian? Apa yang kami panikkan dari kalian? Apanya yang panik? Apa yang panik? Tadi temanmu menghalalkan segala babi makanan, menunjukkan Markus 7. Nggak ada di situ babi halal. Tak ada. Assalamualaikum Bunda Mila. Masya Allah. Tidak ada di situ babi. Iya, tidak ada babi halal di situ, nggak ada. Enggak ada. Udah dibaca semua. Makanya saya bertanya, ajaran menghalalkan semua makanan itu ajaran dari Tuhan atau dari hantu? Itu pertanyaannya. Dari penulis lah yang menjual nama Yesus. Ya itu dia, makanya Yesus mengajarkan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nabi itu pengajar. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar domba pada dia serigala. Ya termasuk Markus ini, pengajar nabi. Di situ kan tulisan merah sama hitam. Merah itu Yesus cenderung mengajarkan orang untuk bersih sebelum makan, cuci tangan, peralatan semua dicuci agar bersih kan gitu. Itu bukan masalah makanan, pencuci tangan. Datang tulisan hitam, semua makanan halal menurut Yesus. Parah. Ini mestinya pendeta di gereja ini ajarkanlah bahasa Indonesia kepada jemaatmu. Jangan sampai jemaatmu kayak babi kayak gini semua nih. Nggak enak loh didengar, memalukan. Minta satu perikop dibacain tapi ngoceh, nggak mau mendengarkan. Tidak ada kata babi di situ. Jadi Bajumat tidak diam, mereka ini sebenarnya orang-orang tidak bisa membedakan mana najis, mana haram. Nggak bisa membedakan itu. Iya. Najis itu Di situ kuncinya. dia nggak ngerti betul. Coba tanya kalau ada oten, najis artinya apa? Haram artinya apa? Jawabannya apa? Mau tahu nggak jawabannya Pak Cuma kalau ditanya kayak gitu? Itu apa? Nah, gini jawabannya. Apa arti najis dan haram? Jawabannya begini. Kemarin saya lagi nangkep babi, tapi babinya lepas. Terpaksa saya jadi babi, gitu. Itu jawabannya. Bisa aja Bang Handi ini selalu menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang lucu ya Bang Zuma. Bang Iya. Handi ini ya. Mau ketawa saya. Pertanyaan pilihan ganda Andi itu andalannya. Iya. Tapi memanglah isi kepala mereka kosong, jadi semana? Bukan kosong, udah penuh sama babi, nggak ada tempat kebaikan. Gimana sih lu? Ibarat kata memorinya itu udah penuh virus, gitu loh. Iya. Kalau najis, dulu. kalau najis itu Format, kan harusnya diformat dulu. najis itu berkaitan dengan fisik. Kalau haram itu berkaitan dengan hukum.
Jadi dia bersifat hukum, larangan yang kemudian menimbulkan dosa. Meskipun haram itu juga berkaitan dengan larangan mengkonsumsi atau menggunakan yang tanpa ada unsur kenajisan. Seperti babi. Babi itu mutlak. Babi itu mutlak haram, mutlak najis. Nah, sedangkan kalau najis itu sendiri sesuatu yang bersifat kotor dan membatalkan ibadah. Gitu. Najis itu membatalkan ibadah. Kalau yang haram itu bersifat hukum. Nah, jadi orang Kristen tidak bisa membedakan antara apa itu najis, apa itu haram. Begitu. Setuju itu banyak, Pak. Setuju. Iya. Kalau contoh babi itu kan tidak ada lagi najisnya, tapi haram total gitu. Kalau guguk itu masih ada haram najisnya. Kalau guguk dimakan haram, tapi kalau bersentuhan, ya itu bisa menajiskan. Ya itulah perbedaannya gitu. Parah. Benar ya, Semua dimakan. Guguk itu hukumnya bisa haram, bisa najis, tergantung. Parah loh. Kadang kucing juga dipotong orang tua, parah. Anjing yang udah kuri-kuri itu anjing tuh hilang, dihajar orang tuh, memang parah memang. Nah, itulah tema kita. Kemarin ini ada cerita nih yang tadi naik ini ya, musuhnya Banyuman nih, dan kita semua nih. Ada tetangga kehilangan anjing, gitu ya, laporlah gitu loh. Setelah diselidiki itu tidak ada satupun jejaknya, nggak ada jejaknya. Siapa yang ngambil? Ada orang pinter, panggil semua warga. Dipanggil, datang dia yang paling terakhir, dibuka mulutnya, ditelusuri, ternyata isi perutnya semua anjing yang hilang itu. Dialah yang tersangkanya gitu. Oten tuh bang, Oten yang tadi naik ini loh, yang motor. Siang. Dasar. Lucu bener. Iya, padahal aduh, babi itu lagi penyiksaannya itu motong itu kejam. Besi dipanaskan loh, udah panas, babi digantung, kepala di bawah, dicucukkan dengan pantat itu. Wih, apa nggak kain-kain? BSP darahnya tuh lengket kan, campur darah. Dan itulah toleransinya nggak ada. Buat makan asapnya ke jalan, coba. Gara-gara itu daripada mulut tuh muter, aku lihat daripada baunya itu, asapnya itu, coba gimana toleransinya? Pakailah cerobong asap arah ke atas, ini nggak ke jalan, apa nggak? Gara-gara itu baunya itu, apalagi pakai helm, masuknya di dalam itu aja. Coba tanya David, Fit, apa yang membuat kamu tersadarkan, Fit? Tersadarkan. Oh iya, David ini mualaf ya. Enggak, belum mualaf dia masih Kristen tapi sudah nggak mau Kristen. Di persimpangan dia. Waduh, nanti kalau waktu dipanggil malaikat, lo milihnya kemana jadinya begitu? Ya kan? Ya, semoga dapat hidayah sih aja itu David. Fit, apa yang menyebabkan kau berubah pikiran, Fit? Ya berpikir aja gitu, Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Gue nggak denger ya, apa sih? Enggak, kan Yesus kan berdoa, masa Tuhan berdoa? Iya benar. Fit, kamu menyesal nggak pernah makan babi? Biasa aja. Kan yang udah mah udah, Bang Handi. Belum menyesal itu karena belum meluk Islam. Oh iya juga sih. Iya, nanti kalau udah masuk Islam, udah tekun ibadah, sholat, baru menangis darah. Kenapa aku makan saudaraku sendiri ya? Gitulah nanti. Ya itu yang buat tersadar tuh Tuhan
menjelma. Coba ditanya Bang Handi, kenapa siapa yang membatalkan dan menghalalkan semua makanan? Coba apa jawabannya Saudara David ini? Pit, ya setelah tadi kau baca Markus 7:19 itu, Pit, dari atas ke bawah ya. Tadi saya. Oh. Ada tulisan merah itu kan pernyataan Yesus ya, Pit ya? Iya, tinta merah. Nah, tulisan hitam perkataan siapa? Perkataan penulis. Penulisnya ya. Ya. Jadi penulis di situ mengatakan semua makanan halal, gitu. Jadi kalau ada orang menghalalkan sebuah makanan, berarti Tuhannya adalah penulis, bukan Yesus. Itu, Pit. Oh, yang menghalalkan makanan gitu siapa? Gak perhatikan sih tadi data ditampilkan lah, nggak benar juga loh. Tiduran tadi tuh itu sedikit doang, nyimak sedikit doang. Jadi kenapa kau masih bertahan, Bit? Ya, tak coba tanya. Kenapa kau masih bertahan? Apa yang kau pertahankan di dalam apa? Kau sekarang tadi kan ketika kita bicara tentang Kristen, kau juga malah mendukung gitu. Harus di restart memorinya. Kenapa? Kau masih meyakinin nggak agamamu ini? Masih meyakinin nggak kau nih? Udah diambang kebingungan. Diambang kebingungan. Ya, yang membuat kebingungan itu ragu ya. Pertama di agama kau lah. Yang membuat kau bingung dan ragu itu apa? Ya udah nggak masuk akal aja gitu Tuhan. Satu poinnya nggak masuk akal mungkin tentang ketuhanan ya. Iya. Nah ketika kau tidak masuk akal berarti kan hati kau ini ada keraguan dan ketidakketenangan ya. Iya. Karena apapun ceritanya, Pit, kita juga suatu saat ada masalah, ya kan? Katain temen itu kan katanya tersesat gitu. Kamu tuh ya. Tersesat. Enggak, ya maksudnya gini, efek yang kau dapat dari keraguan itu apa? Pasti biasanya hati kau tuh nggak tenang. Suatu saat kau pasti ingin mengadu kepada Tuhan, kan begitu kan? Di saat mungkin kau dapatkan permasalahan. Nggak kepingin kau rasanya kau kepingin benar-benar dapat aduan yang pas gitu, nggak kepingin. Saat ini kan kau nggak tenang jiwa kau kan? Iya. Nggak ketenang. Jadi kalau nggak ketenangan kau itu, kau nggak ada ingin mengambil keputusan sesuatu gitu. Aku ngambil keputusan lah. Gimana caranya? Nggak ingin kau dapatkan gitu nggak? Belum untuk saat ini mah cuman masih fokus ya kerja doang, nggak sampai ke situ. Bang Blender. Ya Bunda. Yang di atas aku siapa tuh namanya? Natali itu. Itu Natali. Iya, Natali itu. Diputihin begitu jadi saya nggak kelihatan. Oke. Nama Hijrah Gaddafi itu namanya. Hijrah Gaddafi namanya. Siap. Terima kasih Bunda. Udah kebagian semua ya. Iya. Jadi David, artinya gini loh David, kau bekerja melakukan sesuatu, biasanya itu kalau ada keraguan kan suatu saat pernah nggak tenang, pernah nggak? Pernah. Nah terus, saat itu ketika kau memandang Islam gimana pendapat kau tentang Islam? Ada nggak? Ketika melihat orang sholat, azan berkumandang. Yang saya salutin itu sih cara ibadahnya gitu rapi. Ya. Terus cara ibadahnya kau melihatnya berbeda lah dengan Kristennya, jauh beda ya, kebersihan segala macam gitu ya. Maksudnya yang walaupun dia itu orang biasa, tapi dia bisa yang di depan itu, kalau bisa ya di depan gitu. Ya terus nggak ada, terus udah hanya segitu aja ya, mungkin hidayah juga belum dapat ya. Nggak ingin kau lagi mencari tentang Islam, nggak ingin kau tahu apa yang kau tahu tentang Islam selain itu. Setelah kau melihat, terus nggak ada lagi kau melihat untuk mendalami tentang Islam, nggak ada keinginan. Ada sih sedikit mah. Kenapa? Kau takut disunat?
Takut? Dari kemarin nanya nih sunat mulu. Iya, takut udah sunat. Jujur coba bilang. Hah? Coba jujur. Takut nggak kau sunat? Pasti kau takut sunat kan? Jujur kau, ya kan? Hah? Bener nggak? Hah? Emang Tahu kalau kan? kalau udah disunat mukanya nggak petak gitu? Ya iyalah, betul. Nggak ngaruh. Enggak, jujur dulu. Kau pasti takut disunat kan? Jelek mah jelek aja udah dari Oh, enggak lah. Kita kan loh, 1 hari 5 waktu loh. Ya kan? Bau lu kalau nggak sunat, bau kalau nggak sunat tuh bau. Acara sunat sekarang yang paling murah, meriah, cepat, tidak sakit. Apa itu bang? Laskar Beat. Laskar Beat. Tukang lasnya nggak pakai kacamata ya bang ya? Nggak pakai kacamata ya? Langsung ya? Iya, enggak. Aman itu. Nggak pakai kacamata ya? Dolok Suanon. Dolok. Monitor. Dolok Suanon. Dolok. Ini pasti handphonenya merek Oten nih. Dolok. Ya kan, merek Oten. Ada merek Oten, kodenya longor. Jamli. Ada tuh sekarang dijual. Ada ya. Kemarin di mal-mal gitu pernah jumpa. Iya. Cantik, tampilannya cantik. Ini Pak, produk baru Pak. Apa mereknya? Oten. Ya, ada. Ya. Enggak. Ada. Aku baru harganya murah loh. Aku terus dia kode asal di mal. Pak, ini Pak Oten, Pak Oten. Pakai kodenya apa? Ada yang kodenya longor, ada yang enggak. Jadi kalau jual Oten longor. Merek Oten, harganya murah. Iya, makanya kayak gini sinyalnya hilang. Gila dulu monitor. Dulu ada hati-hati merek terbaru nih Oten longor produk. Merek Oten longor. jaringan rusak. Bang Dalok monitor. Bang Dalok. Apa? Nanti gua beripod. Jadi David gitu loh David ya. Kau takut. Dulu pun David, aku disunat itu bukan karena apa loh. Karena cewek lu bercewek. Bang bau kali punya kau bang. Ih, asik ditinggali cewek aja aku gara-gara bau. Ya betul. gara-gara itu nggak betul lagi nih pikirkan. Ya udah. Monitor, Anda minta permintaan 2 kali dulu. Nggak ada suara. Ya, dolo, nggak ada suaranya, nggak ada suara. Handsetnya cabut handset. Coba nggak usah pakai handset. Dolo, aduh, minta permintaan. Dolo, ya itulah David, makanya. Cuman gara-gara cewek lah kamu sunat. Bau kali punya kau bang. Sunat lah. Apa lagi? Sejak itu banyak cewek suruh aku, banyak cewek kata kau. banyak. Gara-gara itulah, gara-gara sunat. Bau lebih bang. Ada cewek korban sekarang nih. Ada cewek yang mau kobeter.